Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jumaila TSAB MAB, dosen pada program studi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan video pengembangan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran, di mana merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu korespondensi bisnis. Mata kuliah korespondensi merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 5 yang disajikan dalam 14 kali pertemuan tidak termaksud ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun teknik pengajaran dalam mata kuliah ini, saya menggunakan teknik DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran dan penilaian, saya akan terlebih dahulu menjelaskan deskripsi serta capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tentang mata kuliah korespondensi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan dasar tentang surat bisnis yang benar yang meliputi aspek pengenalan, pengertian, fungsi, dan bagian surat, perencanaan pengorganisasian, revisi, mengidentifikasi bagian dan menyusun paragraf-paragraf dalam tubuh surat dan membuat surat bisnis secara elektronik dan resumenya. Dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai macam surat-surat bisnis. Surat-surat dibuat dengan menggunakan fasilitas komputer untuk lebih meningkatkan mutu hasil belajar, maka sebagian dari metode pembelajaran ini menggunakan metode simulasi. Adapun capaian pembelajaran prodi, yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa bersikap terbuka dalam berkomunikasi baik antar pribadi maupun lingkungan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa memahami cara mempersiapkan wawancara, kerja, serta penulisan resume yang baik. Yang keempat, mahasiswa memahami dengan baik menulis pesan-pesan bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan ide-idenya dalam menyusunan pesan komunikasi bisnis dengan baik. Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan negosiasi serta lamaran kerja dengan baik. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 4. Yang pertama yaitu mampu mendeskripsikan konsep dasar dan ruang lingkup korespondensi secara bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki keterampilan mengonsep dan membuat surat bisnis sesuai jenis surat, bagian surat, dan bentuk surat. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi secara tulis dan lisan, dan memiliki kemampuan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang keempat yaitu mampu melaksanakan negosiasi dan menyusun resume serta penggunaan pesan elektronik dengan baik. Adapun materi yang disampaikan, yang pertama adalah dasar-dasar korespondensi, yang kedua perencanaan pesan-pesan bisnis, yang ketiga pengorganisasian pesan-pesan bisnis, yang keempat revisi pesan-pesan bisnis, yang kelima penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif, yang keenam penulisan bad news, yang ketujuh penulisan pesan-pesan persuasif, yang kedelapan penulisan laporan bisnis, yang kesembilan penulisan laporan singkat, yang kesepuluh penulisan surat lamaran pekerjaan, yang ke-11 yaitu penulisan resume, yang ke-12 yaitu surat elektronik email. Referensi utama yang saya gunakan yaitu buku dari Joko Purwanto tentang korespondensi bisnis modern. Yang kedua yaitu buku dari Hendrawan Prasetya dengan judul Business Letter atau surat-surat bisnis. Terus
Ada beberapa referensi pendukung, yaitu korespondensi bisnis dari Ahyar, manajemen kearsipan, dan buku lainnya yang berhubungan dengan korespondensi bisnis. Penilaian dari mata kuliah ini sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disepakati dengan mahasiswa, yaitu kehadiran sebesar 15%, keaktifan mahasiswa dalam kelas yaitu 10%, tugas ini terdiri dari tugas mandiri ataupun tugas kelompok yaitu sebesar 25%. Sedangkan untuk UTS dan UAS yaitu sebesar 25%. Demikian delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah korespondensi bisnis program studi administrasi bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Pada video pembelajaran, saya akan memberikan materi pada pertemuan kedua, yaitu materi dasar-dasar korespondensi pada bagian lipatan surat. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini melanjutkan materi minggu lalu. Masih ingat materi kita minggu lalu apa? Ada yang tahu bisa jelaskan ulang? Oke. Boleh Pak Yuni dan Gangga ya setelah itu. Materi kita minggu lalu terkait surat dan surat bisnis. Kemudian kita memasuki tahap fungsinya, berarti minggu ini kita mempelajari tentang pematikatan. Yang lain Gangga silahkan. Kemudian di situ kita ada mempelajari mengenai pengumpulan surat, kemudian bagian-bagian surat, serta bahasa yang digunakan dalam pembuatan surat. Oke, masih ada yang ingat nggak? Tadi kan kita membahas tentang apa itu surat, isi surat, bentuk lipatan bentuk surat, ya kan? Dan minggu ini insya Allah kita akan membahas format lipatan surat. Sebelum kita lanjut ke format lipatan surat, ada yang masih ingat nggak? Surat, apa pengertian surat dan surat bisnis? Oke, Peggy. Baik, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pihak ke pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi untuk menyampaikan informasi tertulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha bisnis. Oke, masih ingat ya? Jadi surat itu adalah apa? Apa surat? Sarana komunikasi tertulis. Jadi sarana komunikasi tertulis itu disebut dengan surat. Sedangkan surat bisnis adalah sarana komunikasi yang ditujukan untuk organisasi atau perusahaan. Jadi bedanya kalau
sebenarnya. Cuma dilihat lagi image perusahaan itu dari bagaimana dia berkorespondensi dalam mengirim surat. Hal sepele tapi mengandung image dan citra bagi sebuah perusahaan. Kita langsung ke lipatan pertama. Lihat ya. Sebelum mulai, ada baiknya kalian boleh mencoba. Kita sama-sama praktek. Nih, silahkan dibagikan. Jadi lipatan bangku, gimana caranya? Yang pertama, kertas dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Jadi ini ya. Sama besar. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. 1, 2, 3. Dilipat sama besar. Ya. Nih. Seperti ini dulu. Jadi dilipat sama besar dulu, baru yang bawah dinaikkan ke tengah, yang atas diturunkan ke bawah. Untuk apa? Jadi ketika orang menerima surat, dia langsung tahu ini suratnya dari mana. Memudahkan. Ya. Untuk lipatan pertama sudah ini bisa? Bisa. Seperti apa tadi? Kita ulangin. Di kertas dibagi menjadi 3 bagian sama rata. Yang bawah ditutup bagian tengah, yang atas ditutup bagian tengah. Oke, ini untuk lipatan bangku. Yang kedua, lipatan setengah bangku atau semi standar hall. Kertas dibagi menjadi 3 bagian, sama ya, 3 bagian. Tapi satu bagiannya lebih kecil. Satu bagiannya lebih kecil. Segini ya. Jadi pas di tengah-tengah, setengahnya dia. 2 sama besar, satunya kecil, atau setengah dari yang 2 sama besar. Ini ya. Dan di sini biasanya ada tembusan. Kelihatan, jadi pas dibuka kemana aja. Ya. Terus yang ketiga, lipatan akordion. Sama seperti tadi, dilipat. Kita lihat, kertas dibagi menjadi 3 bagian sama besar, seperti lipatan bangku. Sama besar dengan, itu bisa dilihat ya gambarnya, C ke D. Tepi kertas A ke B dilipat ke arah tepi tepat pada E ke F. Dan dengan sumbu E ke F dilipat ke arah bawah sehingga G dan H tepat pada C dan D. Jadi dia melipatnya kemana? Ke belakang. Yang ini ke depan, yang ini ke belakang. Jadinya dia gini. Ya? Ini kan? Nah, ini bentuk lipatan akordion. Terus lipatan setengah akordion. Kertas dibagi 3, bagian 2-nya lebih kecil. Jadi ada 2 bagian yang lebih kecil. Ya. Kita lihat 2 bagian yang lebih
kecil. Nih. Salah satunya besar. Jadi dua bagian kecil, satunya besar. Selanjutnya lipatan tunggal. Gimana? Lipatan tunggal itu lipatan yang paling simple karena cuma dibagi dua sama rata. Gini ya. Nah, sudah. Terus yang keenam yaitu lipatan ganda paralel. Yang tadi sudah dilipat dua sama besar, kemudian dilipat lagi satu kali. Jadi dia seperti ini. Ya. Terus selanjutnya lipatan model Prancis. Lipatan model Prancis, kertasnya juga dibagi menjadi dua bagian sama besar, tapi dia bedanya dilipatnya ke tengah. Seperti ini. Jadi kita ulangi ya. Kertas dibagi dua sama besar seperti ini dulu. Ini. Seterusnya ini dilipat lagi dari sisi kiri atau dari sisi kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Itu untuk bentuk yang Prancis. Selanjutnya yang kedelapan atau model yang terakhir yaitu model lipatan baron. Model lipatan baron, kita baca dulu penjelasannya. Kertas dibagi menjadi dua sama besar, sama ya, sama lipatan Prancis. Dua sama besar, dilipat dua. Nih, dilipat ambil tengahnya, dilipat dua sama besar. Kemudian kertasnya dibagi menjadi tiga yang kita lipat. Satu, ini dua, ini tiga. Jadi bentuknya seperti ini. Satu, dua, tiga. Jadi dilipat satu sama besarnya ya. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kan udah selesai nih semua bentuk lipatan. Terus ibu mau kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok satu, coba. Lipatan paku. Jadi ini ya, kertas yang pertama itu dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kita coba lipat ya. Nah, jadi sudah jadi 3 bagian. Bagian bawah ditutup ke tengah, terus yang bagian atas diturunkan ke bawah. Nah, jadi ini namanya lipatan paku. Lipatan baku yaitu lipatannya kertasnya dibagi menjadi tiga sama besar, kemudian yang bawah diatasin ke tengah atau bagian tengah, yang atas ke bagian tengah juga. Oke, selanjutnya Baiklah, izin untuk mempraktikkan lipatan setengah baku. Jadi teman-teman ya, untuk lipatan setengah baku itu yang pertama kita susun seperti ini, kita lipat sama ratanya kan, terus kita setakan di atas sekitar sepertiga, terus kita lipat seperti ini, kita tutupkan, kita ratakan. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya lipatan setengah baku. Gimana? ya. Dua contoh lipatan ya sudah. Ya. Karena tadi ada 8 jumlah lipatan, format lipatan. Yang pertama tadi lipatan baku, yang kedua lipatan setengah baku. Terus kelompok dua, Ini lipatan akordion dan lipatan
sebentar. Nah, udah terbagi jadi 3. Terus yang atas ini diturunkan ke bawah, terus yang bawah ini dilipat ke belakang. Nah, begini untuk lipatan akordion. Terus untuk selanjutnya yang lipatan setengah akordion, kita lipat dulu menjadi sama besar ini 2 lipatan. Sama scale. Nah, begini dulu. Lebih. Nah, begini. Terus yang lebih besar ini dilipat ke belakang, jadinya begini. Ini untuk lipatan setengah akordion. Berarti udah ada 4 lipatan. Selanjutnya kelompok 3. Di sini ada lipatan tunggal, yaitu cuma dibagi 2 sama rata dan dilipat. Jadi lipatan tunggal. Lipatan yang paling semuanya bisa ya? Bisa. Terus ini ada lipatan ganda paralel. Ini kan sudah dibagi 2 dan lipatan tunggal. Lipat 2 terus sudah dibagi 2, dibagi 2 lagi menjadi 2. Jadi ganda paralel. Apa tadi bedanya? Ini lipatan apa? Lipatan tunggal cuma dibagi menjadi 2. Kalau paralel setelah dari tunggal kita lipat 2 lagi jadi 2. Oke, paham ya semuanya? Sekarang lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 yaitu Prancis dan Balon. Saya mempraktikkan bentuk lipatan surat Prancis. Yang pertama itu bentuk suratnya seperti ini, kemudian dilipat bagi 2 ke dalam sama rata, kemudian dilipat lagi ke kiri atau ke kanan seperti ini untuk lipatan Prancis. Bisa ya? Oke, bisa? Bisa. Coba untuk yang lain ulangi dulu. Bisa. Dilipat 2, lagi ke tengah. Oke. Selanjutnya yang terakhir, yaitu lipatan balon. Baik, saya melakukan lipatan balon. Pertama-tama lipat 2 lintasnya, habis itu dibagi 3 sama rata. Sama, kedua, 3 ya lipatan balon. Ada yang ini nggak? Yang belum paham nggak dari semua lipatan? Coba ulangi yang balon tadi, ulangi dulu. Balon. Yang pertama bagi 2 lintasnya, habis itu bagi 3 sama rata. Jadi langsung kita Nah, jadi Apa bedanya dengan yang Prancis tadi? Kalau Prancis dia bisa dibagi 2. Kalau yang balon Oke, kita udah selesai ya untuk pembahasan mata kuliah dengan format lipatan surat. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, kita simpulkan dulu apa? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Pak Ilmi. Izin memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Format lipatan surat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya fungsi lipatan itu adalah menyesuaikan ukuran surat dengan amplopnya. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengamankan isi daripada surat tersebut. Yang ketiga, untuk memudahkan penerima dalam hal membuka suratnya. Adapun penggunaan lipatan yang telah kita pelajari tadi, penggunaan lipatan baku dan lipatan setengah baku itu secara umum banyak digunakan di berbagai bentuk surat. Adapun akordion dan setengah akordion dan serta lipatan balon itu lebih digunakan pada surat-surat yang resmi. Sedangkan lipatan tunggal itu
atau yang lebih sering digunakan itu pada dokumen penting atau rahasia. Selanjutnya lipatan ganda itu pada amplop yang kecil, amplop panjang yang kecil. Kemudian lagi yang terakhir lipatan Prancis itu lebih sering digunakan pada surat undangan ataupun surat ucapan, surat kartu ucapan. Demikian kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Ilmi atas kesimpulannya. Karena tadi kita di awal udah pada pertemuan sebelumnya minggu lalu kan kita membahas tentang surat, apa itu surat bisnis, terus formatnya sekarang sampai kepada format lipatan surat. Sekarang karena tadi udah disimpulkan sama temannya, kita berakhir pula perkuliahan kita pada hari ini. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Semuanya memahami tentang dasar-dasar korespondensi. Insya Allah semuanya sudah memahami. Jadi setiap kita melakukan pengiriman surat itu perlu banyak yang harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar menulis surat. Jadi untuk korespondensi bisnis itu sendiri banyak hal yang perlu diperhatikan, karena dalam berkorespondensi di bisnis itu ada yang namanya citra atau image yang dibangun oleh sebuah perusahaan. Jadi ketika dia mengirim sebuah surat ada aturannya atau ada korespondensinya. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video deskripsi dan pengajaran pembelajaran dalam mata kuliah korespondensi bisnis pada program studi administrasi bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Semoga yang saya sampaikan memberikan inspirasi dalam dunia pembelajaran dan dapat menjadi gambaran serta bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.